Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Sebuah papan reklame roboh dan menimpa minibus di Prabu Mulih akibat angin kencang. Seorang pria di kota Palembang disiram air keras oleh orang tak dikenal. Korban menderita luka bakar di wajah. Angka perceraian di Kabupaten Ogan Komering Ilir alami peningkatan 21% dari tahun 2024 lalu. Apa yang jadi pemicu terbesarnya? Perang terhadap peredaran narkoba terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Baru-baru ini mereka menangkap 5 orang di kampung narkoba di Kabupaten Banyuasin. Berikut barang bukti sabu-sabu dan ekstasi. Kelima tersangka ini hanya bisa pasrah saat dihadirkan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan di hadapan awak media pada Kamis siang. Mereka merupakan bandar, pengedar dan kurir narkoba yang ditangkap petugas BNNP Sumsel di sebuah kampung di kawasan Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin. Barang bukti 574 gram sabu-sabu dan 5.493 butir pil ekstasi disita petugas dari tangan para tersangka. Kelima tersangka sudah lama masuk dalam target operasi pihak BNNP Sumsel. Tertangkapnya para tersangka ini tidak lepas dari peran serta semua pihak termasuk masyarakat setempat. Pemetaan tetap kita lakukan dan bisa mungkin dilihat sendiri bagaimana semua instansi baik dari Polda, Polres, Direktorat Narkoba, Bea Cukai hadir di sini menunjukkan keterpaduan kita kerjasama yang sinergis dengan semua APH dan semua stakeholder yang ada. Kita saling tukar-menukar informasi karena untuk diketahui bahwa musuh kita itu terlalu besar untuk kita hadapi sendiri. Barang bukti yang disita langsung dimusnahkan petugas di hadapan para tersangka. Buah dari perbuatannya, kelima tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Dedy Ruansyah melaporkan dari Palembang. Hujan deras disertai angin kencang menyapu wilayah Prabu Mulih. Akibatnya papan reklame berukuran besar tumbang menimpa minibus, pohon tumbang, dan atap rumah warga rusak. Papan reklame berukuran besar yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Prabu Mulih tumbang dan menimpa sebuah minibus pada Jumat pagi. Meski mobil dalam kondisi rusak parah, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Robohnya papan reklame disebabkan karena hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Prabu Mulih dari malam hingga pagi hari. Angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di beberapa titik serta merusak atap rumah warga. Menurut warga, sempat terdengar gemuruh petir lalu disusul hujan deras sebelum terjadi angin kencang. Petir besar sekali, itu berkali-kali dengan hujan yang sangat deras. Tahu-tahu pohon kami ini jatuh, Pak. Krak dia berbunyi kayak itu nah. Pokoknya 2, ini jambu 1, itu kelengkeng sama ada jambu 2 pohon. Ini dibantu dengan BPBD Prabu Mulih prioritaskan evakuasi batang pohon yang menutup jalan agar lalu lintas kembali normal. Dari semalam kami sudah menangani beberapa titik kayu roboh, tapi kami utamakan memang akses jalan yang tertutup dulu. Jalan-jalan yang tertutup oleh kayu roboh, ada beberapa tempat di kelurahan yang ada di Pramulih. Dan pagi ini kami lanjut ke kayu roboh yang menimpa rumah. Warga yang rumahnya rusak berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. BPBD mengimbau warga tetap waspada mengingat cuaca buruk diperkirakan akan melanda wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya. Dedy Ruansyah melaporkan dari Prabu Mulih. Seorang pria di Palembang diduga menjadi korban penipuan investasi perumahan bodong oleh temannya sendiri. Akibatnya ia merugi 100 juta rupiah.
Berharap keuntungan dengan berinvestasi properti, pria bernama Ki Agus Jamaluddin justru menjadi korban penipuan dan penggelapan. Akibatnya warga Pelaju Palembang ini kehilangan uang sebesar 100 juta rupiah. Atas kejadian itu, pelapor melaporkan terduga pelaku berinisial ME, MG, dan SA ke polisi. Mirisnya salah satu terduga pelaku merupakan teman korban. Kasus ini berawal saat ME menawarkan investasi pembangunan perumahan di kawasan Kalidoni Palembang kepada pelapor pada tahun 2022 lalu. Untuk meyakinkan pelapor, dua pelaku lain MG dan SA berpura-pura menunjukkan lokasi yang akan dibangun perumahan, sehingga pelapor pun percaya lalu menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta rupiah. Sayang, bangunan perumahan yang dijanjikan hingga kini tak kunjung terrealisasi. Saat dilakukan cross-check, ternyata proyek tersebut adalah fiktif. Diduga pelaku ini kan ada 3, ME, MT, dan SA. ME ini adalah teman daripada klien kami yang menawarkan untuk menginvestasikan sejumlah uang 100 juta pembangunan rumah. Nah, kemudian kedua diduga pelaku ini atas nama MT dan SA ini berperan sebagai penunjuk atau yang memberitahu oh ini lokasi tempat pembangunannya. Namun setelah di cross check, tanah tersebut tidak ada sangkut pautnya. Pelapor melaporkan para pelaku setelah 2 kali somasi dan upaya perdamaian yang ditawarkan tidak diindahkan para terlapor. Pelapor berharap polisi dapat menangkap para terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang.